Stellar Transformations, episode 57. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Diikuti oleh rombongan besar, pendiri tua Qingxuan memang berada dalam posisi yang sangat hebat. Meskipun sekarang semua penjaga gua merah darah telah muncul, ia masih bersandar di kursinya tanpa menatap langsung ke arah mereka, yang membuatnya tampak angkuh dan perkasa. Qingxuan, bersikap sombong di gua merah darah, kau benar-benar keterlaluan, kata Teng Bi dingin. Qingxuan melirik Teng Bi sekilas lalu berkata sambil tertawa jahat seperti burung hantu, jadi kau, Teng Bi naga bertanduk. Kalau kau bergabung denganku, aku akan menjadikanmu wakilku. Bagaimana menurutmu? Ia tentu ingin merekrut bawahan seperti Teng Bi karena ia juga tahu bahwa Teng Bi kuat. Astaga, kura-kura tua Qingxuan, kau bahkan menggoda bos Teng di depan pintu masuk utama gua merah darah. Bukankah ini terlalu tidak sopan kepada kepala gua kita? Ini benar-benar. Yan Qing mengerucutkan bibirnya, tampak sangat meremehkan. Wajah Qingxuan menggelap, dan matanya berkilat dingin berulang kali. Yan Qing buru-buru memeluk lengan Teng Bi, berkata, Bos Teng, kura-kura hitam tua itu membuatku takut. Aku benar-benar takut, kau harus melindungiku. Dia tampak sangat ketakutan, tetapi sebenarnya ada sedikit ejekan di matanya. Melihat Yan Qing bertingkah seperti itu, Teng Bi tidak dapat menahan senyum tipis. Dasar jalang, aku pasti akan mengambil yuanyingmu dan menguliti kulit ularmu, membuatmu mati dalam penderitaan yang amat sangat, kata Qingxuan dengan geram. Qingxuan, pendiri tua ini, paling benci dipanggil kura-kura tua Qingxuan atau kura-kura hitam tua dan paling suka dipanggil pendiri tua. Namun, Yan Qing telah menghinanya lebih dari sekali dengan memanggilnya dengan sebutan yang ia benci, jadi bagaimana mungkin ia tidak marah? Aduh, aku takut sekali, kata Yan Qing lagi dengan nada menggoda. Qingxuan sangat marah hingga alisnya bergetar. Jangan buang waktumu di sini, kura-kura hitam tua. Kau ingin merebut posisi penguasa gua dengan kekuatanmu yang kecil. Jangan terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri tanpa malu-malu. Wu Feng dan Wu Tong tertawa dingin sambil menatap Qingxuan. Mereka sama sekali tidak takut padanya. Namun, ketiga saudara kura-kura hitam itu tidak mengatakan apapun. Wujud asli mereka tergolong spesies kura-kura hitam yang relatif langka, sedangkan Qingxuan hanyalah kura-kura hitam tua biasa. Ia mencapai levelnya saat ini hanya karena ia telah berlatih sangat lama. Oleh karena itu, ketiga saudara kura-kura hitam itu justru meremehkannya. Kalian semua bersiap untuk dibakar sampai mati dan jiwa kalian dihancurkan oleh api internalku. Qingxuan menunjuk ke arah 9 penjaga dan menegur dengan marah. Sekarang dia benar-benar marah. Datang ke sini dengan rombongan besar, awalnya dia membayangkan bagaimana para penjaga gua merah darah akan ketakutan ketika mereka melihatnya. Namun imajinasinya terbukti salah. Para penjaga itu sama sekali tidak mempedulikannya. Teng Bi, Yan Qing, Xian, Ba Ming dan kedua saudaranya, Wu Feng dan saudaranya, serta Zhuang Zong, 9 penjaga, sama sekali tidak takut padanya setelah melihatnya. Para Xiu Yaois lain tidak tahu tentang kekuatan sejati Qin Yu, tetapi para penjaga ini tahu. Terlebih lagi, baik guru kedua Hou Fei maupun guru ketiga He Yu sudah luar biasa kuatnya, apalagi Qin Yu. Oh, kalau kau mau membakar para penjagaku sampai mati, kau harus bertanya dulu padaku, sang master gua, apakah aku suka itu? Kau benar-benar keterlaluan, pendiri Qingxuan. Suara Qin Yu bergema di area seluas beberapa ratus li, tempat 50.000 hingga 60.000 Xiu Yaois Blood Red Rift berkumpul untuk menunggu dan mengamati. Para Xiu Yaois yang tak terhitung jumlahnya semuanya menoleh ke arah gua merah darah. Mereka hanya melihat Qin Yu, berjubah hitam, berjalan di depan 9 penjaga hanya dalam 2 langkah dan berhadapan langsung dengan pendiri tua Qingxuan. Penampilannya kini berbeda dari saat ia masih menjadi penjaga. Ada senyum tipis di wajahnya saat ini, membuatnya tampak sangat tenang dan kalem. Ia berdiri tegak bak tombak, jubah hitamnya berkibar anggun meski tak ada angin. Begitu Qingxuan melihat Qin Yu, ia sedikit mengernyit, sepertinya bocah ini bukan orang biasa. Tidak akan mudah mengalahkannya. Setelah melihat Qin Yu, Qingxuan tidak lagi sepenuhnya percaya diri. Namun, ia berubah pikiran lagi, berpikir, bocah ini hanya wali Cha Hong, jadi dia pasti lebih lemah dari Cha Hong. Bahkan jika Cha Hong sendiri ada di sini, dia tidak akan bisa menyakitiku, apalagi bocah ini, yang lebih rendah darinya. Ketika Qingxuan memikirkan hal ini, dia langsung menjadi jauh lebih rileks. Nak,
Apa kau sudah membaca slip giok yang kusiapkan dan kukirimkan kepadamu? Apa pilihanmu? Dengan patuh mengundurkan diri dan menyerahkan gua merah darah kepadaku, atau dengan keras kepala menolak sampai akhir sehingga aku harus bertindak sendiri, membunuhmu, dan menghancurkan jiwamu. King Xuan terlihat sangat sombong. Qin Yu mengerutkan kening. King Xuan, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, katanya. Sekarang ia merasa bahwa pendiri tua King Xuan terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. King Xuan tiba-tiba mendengus dingin. Dengan satu gerakan, ia terbang dari kursi dan berdiri di udara. Rambut birunya yang panjang lurus seperti anak panah tajam dan berkibar liar. Ia menatap Qin Yu dengan dingin. Matanya memancarkan cahaya hijau yang kuat. Nak, aku sudah memberimu beberapa kesempatan untuk menyelamatkan muka, tapi kau masih saja menganggap dirimu penguasa gua dan bersikap sangat arogan di hadapanku. Bagus, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. King Xuan tertawa jahat, kata-katanya mengandung niat membunuh. Namun, Qin Yu tertawa dan menatapnya. King Xuan sangat marah melihat ekspresi Qin Yu. Bocah, apa kau tidak tahu kalau kekuatan sejati adalah hal terpenting di dunia Xiuyao bawah laut ini? Kau pikir kau master gua hanya karena para penjaga dan pengawal itu menerimamu sebagai master gua? Baiklah, aku akan memberitahumu apa itu kekuatan sejati. Qin Yu mengerutkan kening. Oh, King Xuan, jadi kau akhirnya siap beraksi. Dia menatap para Xiuyaois di bawah dengan jijik, lalu menatap King Xuan. Mungkinkah kamu takut? Secercah kepuasan tiba-tiba muncul di hati pendiri tua King Xuan. Yang ia harapkan adalah penguasa gua saat ini bersedia menundukkan kepala dan tunduk padanya. Ini akan membuatnya merasa lebih bangga daripada membunuh Qin Yu demi merebut posisi penguasa gua. Tidak, aku sudah menunggu seranganmu. Hanya saja kau terlalu berisik. Qin Yu mengepalkan tinjunya. Serangkaian suara retakan tiba-tiba terdengar. Wajah beberapa Xiuyaois tingkat Yuanying ke atas langsung berubah warna, termasuk pendiri tua King Xuan. Alasannya adalah karena para ahli ini tahu bahwa suara-suara itu bukan disebabkan oleh tulang-tulang di tinjunya, melainkan oleh ledakan udara di telapak tangannya ketika ia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Suara-suara itu menunjukkan betapa kuat dan cepatnya tangannya. Perlu diketahui bahwa secara umum, ketika para ahli biasa mengepalkan tangan, mereka tidak dapat membuat udara di telapak tangan mereka meledak karena mengalir keluar terlalu cepat. Fenomena seperti itu hanya dapat terjadi ketika kecepatan mengepalkan tangan melampaui kecepatan udara yang keluar. Baiklah, kau memang punya kekuatan. Sayang sekali, kau masih takkan sanggup menahan satu pukulan pun dariku. Alis panjang King Xuan bergetar. Sebuah palu segi 8 besar langsung muncul di tangannya. Palu itu adalah palu berat kelas suci tingkat tinggi. Sebuah baju zirah hitam kemudian muncul di tubuhnya. Sorak-sorai meriah langsung terdengar dari bawah. Para Xiuyaois di bawah King Xuan tampaknya telah melihatnya membunuh Qin Yu. Kakak, saatnya menyingkirkan kura-kura hitam tua ini. Sebuah suara aneh terdengar dari dalam gua merah darah. Seekor monyet yang membawa tongkat hitam di bahunya kemudian berjalan keluar sambil menggelengkan kepala. Tubuhnya secara alami memancarkan aura yang sangat ganas. Wajah sang pendiri tua King Xuan langsung berubah warna. King Xuan, tidakkah kau ingin membakarku sampai mati dengan api batinmu? Qin Yu tiba-tiba tertawa. Semua orang di tempat kejadian hanya bisa melihat bahwa ia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dalam sekejap. King Xuan membelalakkan matanya ketakutan dan buru-buru mengayunkan palu besarnya. Namun, gerakannya tiba-tiba terhenti. Tubuh Qin Yu muncul kembali tepat di hadapan King Xuan. Ia mengulurkan tangan kanannya. Pedang pendek berwarna biru tua di tangan kanannya kemudian menembus tenggorokan King Xuan. Pendiri tua, teriak Bai Yan dengan suara ketakutan. Bai Yan tahu bahwa pendiri tua telah mencapai tahap awal dongsu, sehingga secara teori, jiwanya dapat menyatu dengan Yuanyingnya untuk melarikan diri. Namun, Bai Yan sama sekali tidak tahu bahwa ketika pedang api Qin Yu menembus tenggorokan King Xuan, sebagian api bintang langsung memasuki tubuhnya. Sebelum Yuanying King Xuan dapat melarikan diri, bagian api bintang itu telah membungkusnya. Maafkan aku, kumohon maafkan aku. Yuanying King Xuan menangis ketakutan. Tidakkah kau ingin membakarku sampai mati dengan apimu? Aku akan memberimu rasa obatmu sendiri, kata Qin Yu melalui indera sucinya. Ia memiliki kendali yang sangat baik atas apinya sendiri, sehingga meskipun sebagian apinya saat ini berada di dalam tubuh King Xuan, api itu tidak melukainya. Dengan tangisan pilu, jiwa King Xuan akhirnya hancur. Qin Yu langsung menyedot Yuanying itu ke dalam cincin spasialnya. Ia tak kuasa menahan senyum tipis karena baru saja mendapatkan Yuanying tahap awal dongsu dengan mudah. Ia menghunus pedangnya. Darah langsung menyembur dari tenggorokan pendiri tua King Xuan.
Namun, Qin Yu telah bergerak beberapa meter seketika seolah-olah ia telah menggunakan teleportasi. Bang! Mayat King Xuan jatuh tak berdaya lalu hanyut tanpa henti di air laut. Tertegun, beberapa ribu Xiu Yaois di bawah King Xuan tercengang oleh pemandangan ini, begitu pula 5.000 pengawal Gua Merah Darah, 9 pengawal dan 50.000 hingga 60.000 Xiu Yaois di punggung Bukit Merah Darah. Bagaimana ini mungkin? Bai Yan bergumam pada dirinya sendiri dengan tak percaya. Namun, para Xiu Yaois lainnya begitu terkejut hingga mereka tidak dapat berkata apa-apa. King Xuan adalah ahli tahap awal Dongsu, tetapi ia tak mampu bertahan hanya dengan satu gerakan yang dieksekusi Qin Yu dan tenggorokannya tertusuk. Yang paling mengejutkan adalah kecepatan Qin Yu. Kecuali Hou Fei, semua ahli di tempat kejadian tidak dapat melihat gerakan Qin Yu sama sekali. Sebelumnya, mereka semua berpikir bahwa energi dan kekuatan adalah hal terpenting bagi seorang ahli. Namun kini mereka menyadari bahwa kecepatan ekstrim juga merupakan senjata yang menakutkan. Semua orang, suara Qin Yu meninggi. Semua Xiu Yaois itu tak lagi berani bersuara. Mereka memusatkan perhatian untuk mendengarkan apa yang akan dikatakannya. Mereka sangat menghormati individu yang kuat, jadi siapa di antara mereka yang tidak akan menghormati Qin Yu setelah ia menunjukkan kekuatannya. Hari ini King Xuan ingin merebut posisi kepala guaku, tapi, suaranya berubah dingin, untuk melakukan ini, kau harus punya kekuatan yang cukup. Kalau kau mencoba memperebutkan posisi ini dengan kekuatan yang tidak memadai seperti King Xuan, kau hanya akan terbunuh. Dia dengan dingin menyapukan pandangannya ke semua orang di tempat kejadian. Aku tidak ingin melihat tempat lain seperti pegunungan King Xuan di wilayah Gua Merah Darah. Aku ingin semua orang di area radius 8 juta li ini tahu bahwa hanya ada satu penguasa, yaitu Gua Merah Darah. Siapapun yang menentangku akan dilenyapkan dan jiwanya akan hancur. Sombong, tidak diperbolehkan ada perlawanan. Ada hampir 100 ahli tingkat Yuanying di wilayah Gua Merah Darah, 40 hingga 50 dari mereka tinggal di punggungan Merah Darah meskipun mereka bukan penjaga. Mereka juga akan mendengarkan perintah Gua Merah Darah dalam situasi serius. Sepertinya punggungan King Xuan memiliki 20 hingga 30 ahli tingkat Yuanying. Qin Yu tiba-tiba mendekati Bai Yan. Aku bertanya pada kalian semua, apakah kalian ingin terus mengikuti jalan lama King Xuan? Kalian harus tahu bahwa kalian akan bernasib sama seperti dia yang berjalan di jalan ini. Tepat setelah mengatakan ini, dia berbalik dan kembali ke Gua Merah Darah. Bai Yan cerdas jadi dia mengerti apa yang dikatakan Qin Yu. Awalnya, Qin Yu berkata ia tidak ingin melihat tempat pemberontakan lain seperti pegunungan King Xuan, dan jika tempat seperti itu muncul, tempat itu akan hancur total. Namun, sekarang, berdasarkan apa yang baru saja dikatakan Qin Yu secara pribadi kepadanya, sang pemimpin pegunungan King Xuan, ia tahu bahwa ia telah diberi dua jalan. Mematuhi Qin Yu, dia akan hidup. Menentang Qin Yu, dia akan mati. Bai Yan menggertakkan giginya. Dia telah membuat keputusan. Setelah memasuki Gua Merah Darah, Qin Yu dan Hou Fei berjalan kembali ke rumah Gunung Lei berdampingan. Haha, keren banget, Kak, keren banget. Pedang menembus tenggorokan. Hou Fei sangat bersemangat. Dia kejam dan haus darah, jadi kalau ada yang mengganggunya, dia pasti ingin menghajar mereka sampai mati dengan tongkatnya. Kalau saja Qin Yu tidak melarangnya sejak awal, dia pasti sudah membunuh orang sombong seperti King Xuan sejak awal. Mendengar kata-kata Hou Fei, Qin Yu tidak tahu harus berkata apa. Kali ini dia bersikap begitu sombong, tetapi sebenarnya dia tidak ingin melakukannya. Dia tipe orang yang hanya peduli pada orang-orang di pihaknya, jadi mengapa dia ingin mengendalikan orang-orang asing itu? Namun, ini adalah dunia Xiu Zhen dan Qin Yu tahu bahwa jika dia terlihat lembut dan tidak berbahaya, para Xiu Yaois itu akan memandang rendah dirinya. Sudah menjadi aturan di dunia Xiu Zhen bahwa hanya individu kuat yang dihormati. Karena itu, ia harus menaklukkan semua orang dengan begitu angkuhnya agar mereka mengerti bahwa ia adalah penguasa wilayah seluas 8 juta li ini. Sekarang, tak seorang pun di sini akan berani memberontak melawannya karena setiap pemberontak akan dihancurkan sepenuhnya. Dia hanya dapat memperoleh kendali penuh atas wilayah radius 8 juta li ini dengan melakukan ini. Seiring berjalannya waktu, hasilnya menegaskan bahwa metode Qin Yu benar. Populasi pegunungan Merah Darah meningkat pesat. Tak hanya para Xiu Yaois pegunungan King Xuan yang berimigrasi ke pegunungan Merah Darah, beberapa Xiu Yaois tingkat Yuanying lainnya juga pindah ke sini karena takut pada Qin Yu. Beberapa Xiu Yaois tingkat Yuanying bahkan meminta untuk menjadi wali. Hanya dalam sebulan, seluruh punggungan Merah Darah telah menjadi kokoh bagaikan panel besi, dengan setiap Xiu Yaois di sini mematuhi perintah Gua Merah Darah. Bisa dibilang, daya persuasif Gua Merah Darah kini jauh lebih kuat daripada di masa Cha Hong. Alasannya,
penguasa Gua Qin Yu bahkan lebih kuat daripada Cha Hong. Namun berita ini menyebar sangat cepat dan gua kerang besar yang berada di dekat Gua Merah Darah pun segera mendengarnya. Di Gua Cakar Perak, salah satu dari 8 gua di bawah Aula 9 Iblis. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat ini, Gua Cakar Perak sedang menggelar pertunjukan megah. Berbagai hidangan lezat dan anggur berkualitas telah disiapkan dengan sempurna. Gadis-gadis cantik juga menampilkan tarian di aula utama. 3 bersaudara, Dijian, Diking, dan Diluan, duduk tinggi di aula utama, menikmati nyanyian dan tarian. Jarak dari aula 9 Iblis ke Gua Merah Darah terlalu jauh, jadi ketiga ahli ini tidak bisa terus-menerus berpindah. Setelah bergegas setiap 1 atau 2 bulan, mereka akan berhenti di sebuah gua untuk beristirahat. Ketiga yang mulia, Yukian ingin bersulang untuk Anda. Seorang wanita berbaju sirah perak mengangkat cangkirnya dan berkata, Yukian, penguasa Gua Cakar Perak, adalah seorang wanita yang juga telah mencapai tahap awal Dongsu. Ada aura kepahlawanan dan keberanian dalam dirinya, yang membedakannya dari Yan King dan Si Yan dari Gua Merah Darah yang menggoda. Sikapnya sangat cepat dan garang, memberikan kesan kejam. Barangkali hanya karena kekejamannya inilah Yukian mampu menjadi penguasa wilayah Gua Cakar Perak yang radiusnya 9 juta li. Kianer, tidak perlu terlalu berlebihan, kata Diking sambil tersenyum. Iya, Dijian, dan Diluan masih mengangkat gelas mereka dan minum bersamanya. Meskipun Diking sangat baik padanya, ia akan membunuhnya tanpa ragu jika perlu. Bagi para Siuzenis, daya tarik seks jelas bukan penentu perilaku mereka. Setelah 3 putaran, Dijian dan saudara-saudaranya merasa sangat baik. Mereka terus minum sambil menikmati nyanyian dan tarian. Tiba-tiba Diking mengerutkan kening. Sebuah pemancar muncul di tangan kanannya. Begitu ia menyapu dengan indera sucinya, wajahnya berubah warna. Baik Dijian dan Diluan memandangnya. Ada apa, kakak kedua? Tanya Diluan buru-buru. Melihat wajah Diking yang berubah warna, ia tahu sesuatu yang serius telah terjadi. Di bawah mereka, melihat ekspresi ketiga yang mulia, Yukian segera melambaikan tangannya kepada para penari. Mereka langsung berhenti menari dan pergi ke salah satu sisi aula utama. Yukian pun tidak mengatakan apa-apa agar tidak mengganggu ketiga yang mulia. Diking melambaikan tangannya, menyiapkan mantra pembatas di sekitar mereka bertiga. Ia tidak ingin Yukian dan yang lainnya tahu tentang urusan mereka. Ia lalu berkata sambil mendesah, kakak ketujuh, ramalanmu cukup tepat. Kura-kura tua King Xuan itu memang sudah mati. Wajah Diluan dan Dijian berubah warna. Kakak kedua, kalau begitu, orang bernama Liu Xing atau semacamnya itu sangat mencurigakan. Mungkin dia pembunuh kakak ke-8. Mata Diluan berkilat dingin. Selama ini, mereka selalu bertanya-tanya siapa sebenarnya pembunuhnya. Dijian tiba-tiba berdiri, ayo kita pergi sekarang. Kita akan langsung tangkap Liu Xing itu. Tak masalah kalau dia bukan pembunuhnya, ayo kita tangkap dia dulu. Tunggu sebentar, aku belum selesai bicara, kata Diking acuh tak acuh. Dijian dan Diluan melihatnya lagi. Mungkinkah ada hal lain, saudara kedua? Tanya Diluan ragu. Diking mengangguk dan berkata, pesan dari guru gua kerang besar mengatakan bahwa Liu Xing hanya perlu 1 jurus untuk membunuh King Xuan. Hanya dengan 1 jurus saja, ia bisa membunuh seorang ahli tahap awal Dongsu, kekuatannya sungguh mengerikan. 1 gerakan, Diluan tercengang. Kali ini, di antara mereka bertiga, Dijian berada di tahap akhir Dongsu, Diking di tahap tengah Dongsu, dan Diluan, yang terlemah, baru berada di tahap awal Dongsu. Bahkan di antara 9 penguasa Aula 9 Iblis, Diluan juga berada di peringkat terakhir dalam hal kekuatan. Dia membunuh seorang ahli tahap awal Dongsu dalam 1 gerakan. Sehebat itulah kekuatannya. Diluan mengerutkan kening. Sepertinya dia cukup kuat untuk membunuh saudara ke-8. Wajah Dijian tanpa ekspresi, tetapi niat membunuh terpancar di matanya. Sehebat apapun dia, kalau dia pembunuh saudara ke-8, dia pasti takkan lolos dari genggamanku. Dia benar-benar tampak seperti dewa yang ganas saat ini. Diking menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, Liu Xing itu mampu membunuh King Xuan bukan karena energinya yang kuat, tetapi karena kecepatannya yang menakutkan. Kecepatan. Baik Dijian dan Diluan menjadi ragu. Diking mengangguk dan berkata, benar sekali, kecepatannya. Menurut pesan itu, kecepatan Liu Xing sungguh menakutkan. Penguasa Gua Kerang Besar menduga bahwa ia mengandalkan kecepatannya untuk langsung mendekati King Xuan, sehingga King Xuan tidak dapat mengetahui jalurnya, dan akhirnya ia menusuk tenggorokan King Xuan dengan pedangnya. Mampu membunuh ahli tahap awal Dongsu dalam 1 gerakan, kecepatannya sangat tinggi. Pantas saja namanya Liu Xing, puji Dijian. Diking mengangguk dan berkata,
sekarang sepertinya Master Gua Liu Xing kemungkinan besar adalah pembunuhnya. Dia tersangka utama. Namun, Diluan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, kakak kedua, sekarang kita tidak boleh membuat penilaian subjektif. Jika kau adalah pembunuh kakak ke-8 dan Cha Hong, lalu mendapatkan salah satu dari 9 pedang, apa yang akan kau lakukan? Bisakah kau menunjukkan kekuatanmu secara terbuka dan menjadi penguasa gua yang baru? Diking terkejut. Setelah beberapa saat, ia berkata sambil mengejek diri sendiri, kakak ketujuh, aku memang tidak sepintar dirimu. Kau benar, jika aku mendapatkan salah satu dari 9 pedang, aku pasti akan bersembunyi di tempat yang tak seorang pun tahu dan berlatih keras. Ketika aku cukup kuat untuk menyaingi para ahli seperti Naga Biru, aku akan mengeluarkan pedang giok dan pergi bersama mereka untuk membuka rumah abadi 9 pedang. Tepatnya, apakah Gua Merah Darah benar-benar penting dibandingkan dengan rumah abadi 9 pedang? Kata Diluan sambil tersenyum. Diking mengangguk dan berkata, aku mengerti maksudmu. Si Liu Xing itu sekarang sudah menjadi penguasa Gua Merah Darah secara terang-terangan, jadi kecil kemungkinan dia pembunuhnya, kan? Tidak, Diluan menggelengkan kepalanya. Diking dan Dijian keduanya menatapnya. Diluan berkata, aku tidak tahu banyak tentang karakternya. Bagaimana kalau dia bisa menebak pikiran kita sehingga dia sengaja tidak bersembunyi dan malah membuat dirinya terlihat? Jadi, Liu Xing masih tersangka. Setelah mengatakan ini, Diking dan Dijian agak bingung. Kakak ketujuh, beberapa waktu lalu kau bilang Liu Xing bebas dari kecurigaan, sekarang kau bilang dia tersangka. Apa maksudmu sebenarnya? Diking bertanya dengan saksama. Diluan berkata sambil tersenyum, kakak kedua, kakak keenam, aku mengatakan ini agar kalian mengerti bahwa Liu Xing memang tersangka, tapi dia bukan satu-satunya tersangka. Kita tidak boleh sepenuhnya berpikir bahwa dialah pembunuhnya, karena kalau begitu, kita mungkin akan kehilangan pembunuh yang sebenarnya. Haha, aku sudah mengerti, saudara ketujuh. Liu Xing memang tersangka, tapi kita tidak bisa sepenuhnya fokus padanya. Kita juga harus melihat orang lain, kan? Diking mengerti maksudnya. Diluan mengangguk dan berkata, benar. Kita harus memperhatikan semua tersangka dan tidak bisa memusatkan seluruh perhatian kita pada siapapun. Siapapun tersangka bisa jadi pembunuh saudara ke-8. Kalau kita tidak bisa menemukan siapa pembunuh saudara ke-8, maka kita akan bunuh mereka semua. Mata Diluan memancarkan dingin. Dia lebih baik membunuh 1000 tersangka daripada melewatkan satu pun. Bagus, kalau begitu ayo kita pergi sekarang. Kita harus menyelidikinya sesegera mungkin. Semakin lama kita menunda, semakin sulit penyelidikannya. Diluan segera berdiri dan berkata. Dijian dan Diking mengangguk. Mereka lalu segera melepaskan mantra pembatas di sekitar mereka. Yang mulia, saya telah menyiapkan kamar yang sangat nyaman untuk Anda. Apakah Anda ingin beristirahat? Tanya Yukian sambil tersenyum. Diking menggelengkan kepala dan berkata, Kianer, kita harus melanjutkan perjalanan sekarang. Setelah berkata demikian, ia segera terbang keluar dari aula utama bersama Dijian dan Diluan. Mereka kemudian bergegas keluar dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka menghilang dari pandangan Yukian. Baru sekarang Yukian menghela napas lega. Ketika para bangsawan dari Aula 9 Iblis ada di sini, dia tidak berani bersikap tidak sopan sedikit pun dan benar-benar sangat tegang. Kiaur, Laner, kemarilah. Katanya kepada dua penari tak jauh darinya. Matanya menyala-nyala. Di Gua Merah Darah. Kini, jumlah penjaga Gua Merah Darah telah mencapai 16 orang. Awalnya, ada lebih banyak lagi pendekar Yuanying yang ingin menjadi penjaga. Namun, karena, pertama, jumlah rumah halaman di bagian timur terbatas, dan kedua, jika jumlah penjaga terlalu banyak, jumlah penjaga yang ditugaskan kepada masing-masing juga akan terlalu sedikit, maka jumlah penjaga ditetapkan menjadi 16 orang. Terlebih lagi, meskipun para ahli tahap Yuanying yang tinggal di Punggungan Merah Darah bukanlah penjaga, mereka akan tetap mendengarkan perintah Gua Merah Darah di saat-saat kritis. Di balkon lantai 2 Lei Mountain House, balkon ini memiliki panjang 6 hingga 7 meter dan lebar 3 hingga 4 meter sehingga memiliki area yang relatif luas. Kamu masih baca buku, Kak? Ini benar-benar membosankan. Hari ini aku memarahi para penjaga di aula utama. Kakak, itu sangat menarik. Tapi mereka sebenarnya butuh dimarahi. Mereka hanya tahu cara bersenang-senang dan kurang latihan. Hou Fei duduk di satu sisi Qin Yu. Qin Yu meletakkan buku tua yang sedang dibacanya dan berkata sambil tersenyum kepada Hou Fei, Fei, selama ini, Gua Merah Darah telah sepenuhnya dikelola olehmu. Aku bisa melihatmu sangat bersemangat. Dulu kau bilang akan menduduki gunung dan menjadi bos. Itu artinya kau suka mengatur bawahan, kan? Mulai sekarang,
aku akan memberikan seluruh gua merah darah kepadamu. Xiao Hei dan aku tidak akan mengelolanya. Cari aku dan Xiao Hei hanya jika ada sesuatu yang penting, oke? Qin Yu sudah terbiasa menyendiri sejak kecil, jadi ia terbiasa menyendiri. Sedangkan Xiao Hei, ia penyendiri dan angkuh, jadi ia juga tidak suka mengatur banyak bawahan. Sebaliknya, Hou Fei menyukai perasaan diikuti oleh rombongan besar dan menjadi bos. Haha, bagus sekali, ini benar-benar bagus sekali. Ngomong-ngomong, ada 3 posisi di aula utama jadi kalian berdua bisa datang kapanpun kalian mau. Tapi aku akan datang kapanpun kalian ingin rapat. Hou Fei sangat gembira sampai-sampai ia mengeluarkan suara-suara aneh dan menggaruk-garuk kepalanya. Qin Yu tersenyum. Di tempat seperti dunia Xiuyao ini, peran utama seorang kepala gua adalah mengandalkan intimidasi pribadinya untuk sesekali memberi perintah, alih-alih mengelola bawahannya setiap hari. Tentu saja, akan jauh lebih baik jika bawahannya dikelola setiap hari. Fei Fei, tongkat hitammu ini terbuat dari bahan yang sangat aneh. Bahannya apa? Tanya Qin Yu pada Hou Fei. Hou Fei terkejut. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala dan berkata, aku juga tidak tahu. Tapi kurasa tongkat ini setidaknya tidak lebih rendah dari senjata suci kelas atas. Guru memberiku tongkat hitam ini saat aku kecil. Aku selalu membawanya. Tongkat ini juga tidak pernah mengecewakanku. Qin Yu mengangguk. Tidaklah aneh baginya untuk bertanya demikian. Ia telah melihat berbagai macam senjata suci, mulai dari yang bermutu rendah, menengah, tinggi, hingga yang bermutu tinggi, tetapi ia belum pernah melihat senjata seperti tongkat hitam Hou Fei. Dilihat dari penampilannya, tongkat itu seperti tongkat hitam biasa. Tetapi tongkat hitam ini jelas tidak kalah dengan senjata suci kelas atas. Kau bilang Paman Lan memberimu tongkat hitam ini. Qin Yu tiba-tiba teringat dengan apa yang baru saja dikatakan Hou Fei. Hou Fei mengangguk dan berkata, aku mulai mengikuti Paman Lan sejak kecil, jadi tentu saja semua barangku diberikan olehnya. Kalau bukan dia, siapa lagi yang akan memberiku? Baiklah, tahukah kau seberapa kuat Paman Lan sebenarnya? Saat aku di jurang, aku merasa dia tak terduga. Kau muridnya, jadi kau pasti tahu tentang kekuatannya, kan? Dia telah membuat keputusan tertentu sejak lama. Sekarang dia hanya mengumpulkan beberapa informasi tambahan terkait hal itu. Hou Fei berkata dengan tatapan tajam, jangan ragukan kekuatan tuanku, Kak. Dia begitu kuat hingga kau tak bisa membayangkannya. Dulu aku pernah memasuki mode mengamuk dan merasa terlalu kuat dalam kondisi itu, tapi dia berhasil melumpuhkanku hanya dengan satu serangan telapak tangan. Jantung Qin Yu berdebar kencang. Serangan telapak tangan yang dahsyat. Qin Yu tentu tahu betul betapa kuatnya Hou Fei. Dia adalah binatang suci, jadi bahkan tanpa menggunakan mode mengamuk, dia sudah sangat kuat. Begitu dia memasuki mode mengamuk, dia akan menjadi mengerikan. Qin Yu bahkan berpikir bahwa, dalam kondisi seperti itu, Hou Fei bisa menjadi lawan yang sepadan bagi Dilong dari Aula 9 Iblis. Akan tetapi, bahkan dalam kondisi itu, Hou Fei tetap dipukul hingga pingsan oleh Paman Lan dengan pukulan telapak tangannya. Oh iya, setelah sadar kembali, apa kamu merasa tidak enak badan? Tanya Qin Yu lagi. Hou Fei berkata sambil tersenyum, tidak, aku tidak. Guru jauh lebih kuat dariku, jadi telapak tangannya cukup untuk membuatku pingsan dan tidak melukaiku sama sekali. Entahlah seberapa kuat dia sebenarnya. Hou Fei tak kuasa menahan rasa takjub. Ini juga merupakan alasan mengapa Hou Fei tidak pernah berani mengeluh ketika Paman Lan menyuruhnya melakukan sesuatu. Sangat kuat, Qin Yu gembira. Ketika ia merenungkan apa yang akan terjadi jika ia membunuh Ditong, ia berpikir bahwa dalam skenario terburuk, Aula 9 Iblis pasti ingin memburunya. Tepat sebelum ia beraksi, ia teringat Paman Lan, seorang ahli sejati yang sama sekali tak terduga baginya. Qin Yu merasa Paman Lan sangat kuat, luar biasa kuat. Setidaknya, dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun kekuatan Paman Lan. Oleh karena itu, dia berani membunuh Ditong dan menduduki Gua Merah Darah bersama kedua saudaranya. Jika pada akhirnya Aula 9 Iblis benar-benar memburunya, ia dan saudara-saudaranya akan bertarung sengit melawannya. Dengan kemampuan mereka, mereka pasti bisa mengguncang Aula 9 Iblis. Bahkan jika mereka kalah, mereka masih bisa berlari ke Paman Lan dan meminta bantuannya. Qin Yu benar-benar yakin dengan kecepatannya. 2 hari kemudian, Qin Yu mengucapkan selamat tinggal kepada Hei Yu dan Hou Fei. Menurut perhitungannya, masih ada beberapa bulan lagi sebelum anggota Aula 9 Iblis tiba. Namun, ia tetap memutuskan untuk kembali ke jurang terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketiga bersaudara itu harus berpisah meskipun mereka tidak mau. Xiao Hei, ini 2 kristal kelas atas. Penusukmu hanyalah senjata suci kelas atas.
Kalau menurutmu itu belum cukup, aku masih punya satu bongkahan lagi. Sebelum pergi, Qin Yu memberi Hei Yu 2 bongkahan kristal. Satu potong sudah cukup. Hei Yu menerima satu potong dan tidak menyentuh yang satunya lagi. Qin Yu mengambil kembali potongan lainnya tanpa berkata apa-apa. Sudah tidak perlu ada rasa gentar di antara mereka. Di satu sisi, Hou Fei merasa tidak puas. Kakak, kau berikan burung berbulu itu kristal berkualitas tinggi, tapi kenapa kau tidak berikan satu padaku? Tanyanya dengan kesal. Tongkat hitammu sudah tidak lebih lemah dari senjata suci kelas atas. Kalau kau masih menginginkan kristal kelas atas, berikan saja tongkat hitam itu padaku. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Hou Fei segera memeluk tongkat hitamnya lalu menyatukannya dengan tubuhnya. Baiklah, sudahlah, jangan ngobrol lagi. Aku pergi dulu. Kalian berdua bisa memberitahu para penjaga bahwa aku sedang menjalani pelatihan tertutup. Mengerti? Qin Yu menatap kedua saudaranya sambil tersenyum. Hei Yu dan Hou Fei mengangguk. Pedang api biru tua langsung muncul di bawah kaki Qin Yu. Energi bintang keemasannya kemudian mengalir melalui tubuh dan pedangnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang di kejauhan. Kecepatannya sungguh luar biasa cepat.